Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa membagikan kembali firman Tuhan melalui pemahaman Alkitab. Saudara-saudara, hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Kejadian pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat yang ke-9. Kemudian dilanjutkan ayat 16 dan ayat 17 karena ini satu tema. Sebenarnya saudara, bagian ini kalau kita baca secara keseluruhan itu dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25 itu merupakan satu tema tentang keadaan manusia ataupun juga keberadaan manusia di Taman Eden ya. Jadi boleh kita beri judul manusia di Taman Eden, seperti itulah ya. Tetapi ada banyak hal saudara-saudara yang bisa menjadi pelajaran bagi kita ketika manusia ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan lanjut di ayat yang ke-9, ayat 16 dan 17, yaitu mengenai yang dituliskan di bagian ini tentang pohon. Ya, mari kita baca saudara ayat 9. Demikian firman Tuhan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara-saudara, waktu yang lalu saya menjelaskan tentang di Taman Eden itu ada aliran sungai. Ada 4 sungai yang membasahi taman itu. Dan sungai-sungai itu saudara menggambarkan betapa hidupnya, betapa berlimpahnya Taman Eden, betapa indahnya. Di sana ada emas, ada berbagai macam batu permata dan juga kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan tentu saja alam pada waktu itu saudara begitu baik ya, begitu indahnya. Nah, dan kemudian saudara di taman itu dilengkapi juga dengan makanan yang disediakan untuk manusia, yaitu dari pohon-pohon. Pohon-pohon itu baik untuk dimakan buahnya. Nah, tetapi saudara-saudara, selain pohon-pohon itu baik sebagai makanan, menarik, indah, ya. Tetapi saudara-saudara ada 2 pohon yang penting dan Tuhan menempatkan pohon ini persis di tengah, demikian, di tengah dari taman itu. Yang pertama adalah pohon kehidupan dan yang kedua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu yang dikatakan istilah yang dipakai saudara-saudara di dalam Alkitab. Baik bahasa Indonesia terjemahan, bahasa Inggrisnya pun demikian, saudara-saudara, dan di dalam bahasa aslinya pun demikian ya. Ada pohon kehidupan dan ada pohon tentang pengetahuan dan yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, kedua pohon ini berbeda dengan pohon-pohon yang lain yang memberikan sumber makanan. Selain posisinya di tengah, tetapi di dalam ayat 16, saudara-saudara, dan ayat 17, Tuhan mengatakan bahwa tentang pohon ini mereka tidak boleh menyentuhnya. Ya, mereka tidak boleh mengambil buahnya untuk dimakan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, saudara-saudara, kalau buahnya dimakan, mereka akan mati. Jadi berbeda dengan pohon yang lain sebagai sumber makanan, kalau mereka makan, mereka akan hidup justru. Tetapi pohon ini, pengetahuan baik dan jahat, ini saudara kalau buahnya dimakan, mereka akan mati. Kemudian pohon satu lagi adalah pohon kehidupan. Tidak ada penjelasan memang tentang pohon kehidupan, tetapi nanti saudara-saudara di pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-24, lalu kita bisa mengerti sedikit saudara tentang arti dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini nampaknya adalah pohon yang kalau buahnya dimakan, itu akan menetapkan keadaan manusia ini sebagai makhluk yang kekal atau yang senantiasa hidup. Ya, nanti saudara di pasal 3 kita akan
lebih jelas melihat ya. Pohon ini pun buahnya tidak boleh dimakan sebab nanti manusia akan tetap hidup ketika sudah jatuh di dalam dosa. Nah, itu sebabnya dijaga. Nah, jadi saudara-saudara, dua pohon ini dua pohon istimewa. Posisinya di tengah. Saya pikir saudara, dengan melihat keistimewaan dari pohon ini, maka kita perlu mengerti bahwa pohon ini bukanlah sembarangan pohon yang sekedar diadakan oleh Tuhan tanpa makna yang lebih jauh. Tidak, saudara. Kedua pohon ini memberikan makna teologis yang mendalam. Ya. Apa artinya, saudara, kita bisa mengerti tentang hal-hal ini? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukti kasihnya, manusia diciptakan begitu indah, ya, begitu mulia, begitu hebat, yang dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah, atau bahasa gampangnya seperti fotokopi Allah begitu, yang memiliki sifat-sifat Allah, saudara, dalam batas tertentu, ya, karena manusia terbatas. Lalu Tuhan Allah karena kasihnya menempatkan manusia di taman yang demikian indah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan ingin juga manusia mengasihi Allah bukan seperti mesin yang di-setel dengan otomatis manusia itu bisa mengasihi Allah, atau manusia itu pasti mengasihi Allah dalam situasi apapun. Saudara-saudara, kehadiran pohon ini memberikan satu pilihan kepada manusia. Apakah manusia itu akan tetap mengasihi Tuhan atau tidak? Jadi pohon ini adalah pohon yang bisa menguji apakah sungguh-sungguh manusia mengasihi Allah, yaitu dengan membuktikan ketaatannya. Memang saudara-saudara, pohon ini pohon yang barangkali kalau struktur kimia kalau boleh dikatakan yang mungkin sama saja gitu ya, sama saja dengan pohon yang lain. Tetapi Tuhan memberikan makna kepada pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Sebab ketika manusia melanggar perintah Tuhan ini secara bebas, manusia tidak mentaati, tidak mengasihi Tuhan, menganggap bahwa Tuhan itu perintah-perintahnya tidak penting, bahwa bahkan di dalam diri manusia ini ada keinginan untuk menjadi sama dengan Tuhan. Nanti kita di pasal 3 akan melihat itu, saudara. Karena pohon ini dikatakan akan memberikan pengertian, ya, akan memberikan pengetahuan tentang baik dan jahat, bukan pengetahuan tentang memanage alam, bukan, saudara. Tetapi ada faktor moralitas di sana. Nah, saudara, kalau manusia melanggar itu secara bebas, maka manusia melakukan dosa. Mereka akan dihukum, mereka akan mati. Saudara-saudara, pohon ini membatasi kebebasan manusia. Pohon ini menjadi simbol kehadiran Allah, bahwa Tuhan Allah yang tidak terbatas berhadapan dengan manusia yang begitu, walaupun begitu mulia, tetapi toh tetap terbatas. Batasnya adalah pohon ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat pada bagian ini bahwa manusia diberikan oleh Tuhan sebagai ciptaan Tuhan yang, atau gambar Allah yang begitu mulia itu, kebebasan. Hanya manusia, saudara, yang diberikan kebebasan. Untuk apa kebebasan itu Tuhan berikan? Yaitu supaya manusia dengan kebebasannya datang kepada Allah, mengasihi Tuhan Allah. Dan bukti kasihnya itu adalah mentaati kehendak Tuhan, mentaati firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kebebasan itu yang Tuhan berikan bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja sesuai dengan keinginan. Tidak. Kebebasan itu adalah sebuah dorongan yang dorongan moralitas, ya, yang sedemikian mulianya sehingga manusia diperkenan oleh Tuhan untuk mencintai Tuhan dengan bebas. Nah, saudara-saudara, inilah pengertian yang penting bagi kita saat ini.
Kenapa demikian? Sebab Tuhan ingin manusia yang diciptakannya mengasihi Dia, mentaati Dia, bukan seperti mesin yang diprogram, tetapi memang mentaati menurut kehendak manusia itu. Manusia punya kesadaran kerohanian, saya sudah sampaikan ya. Ada semacam kesadaran, diberikan intelektualitas, pengertian, diberikan perasaan keindahan, perasaan bisa merasakan kekaguman akan ciptaan Tuhan. Saudara-saudara, manusia juga diberikan banyak hal yang lain, kesadaran-kesadaran yang lain, dan manusia bebas untuk memilih. Sesudah menyadari hal itu, sudah apakah mau menghormati Tuhan, mau mentaati firman Tuhan, menyatakan cinta kasih dengan taat, atau sebaliknya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah arti dari kehadiran pohon ini. Saudara, banyak orang bertanya sekarang, pohon itu di mana sekarang? Ya, ini sama dengan pertanyaan tadi, Taman Eden di mana sekarang? Nah, mungkin sekali saudara-saudara pohon itu lenyap ketika terjadi banjir besar. Ya, karena pada banjir besar itu seluruh dunia terliputi atau terkepung oleh air ya. Mungkin saja lenyap demikian. Tetapi yang paling penting saudara-saudara, kita bisa memahami bahwa Tuhan memberikan kebebasan. Dan kebebasan itu tetap diberikan sebagai bentuk kemuliaan manusia sampai saat ini. Saudara dan saya, kita sekalian bukan robot-robot atau bukan makhluk-makhluk dengan kesadaran yang rendah. Tidak. Kita memiliki kesadaran yang tinggi, saudara. Dan kita bebas. Tuhan berikan kebebasan. Tetapi seharusnya kebebasan yang Tuhan berikan itu diarahkan untuk mengasihi Tuhan, yaitu dengan mentaati perintah Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita, maka kita seharusnya mengasihi Tuhan. Nah, kiranya saudara-saudara kita bisa mengerti dan dialah kita bisa menggunakan kebebasan kita ini untuk mengasihi Tuhan, untuk mentaati segenap firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai berjumpa kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan yang mengasihi kami sehingga kami diberikan kebebasan untuk mengasihi Tuhan. Tolonglah supaya kami mengerti hal ini, menyadari hal ini, dan kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan